Fungsi DTKS. Apa itu DTKS dan SIG-NG? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Wid guys. Kali ini kita akan membahas apa fungsi dari DTKS, atau setidaknya kita akan mengetahui apa itu DTKS dan apa itu SIG-NG. Sebagaimana kita ketahui, DTKS itu adalah singkatan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan SIG-NG itu adalah Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Jelas sekali bahwa antara DTKS dan SIG-NG itu memiliki suatu hubungan tertentu yang pastinya bukan hubungan terlarang ya guys. Hehehehe. Atau hubungan gelap ya Bang Wid? Hush, bukan itu maksudnya. Untuk jelasnya, mari sama-sama kita saksikan video ini. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS dijadikan data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Oke guys, sebelum kita lanjut, mari sama-sama kita subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi dari Bang Wid. Bang Wid sangat yakin sekali bahwa masih sangat banyak orang baik di negeri ini yang masih mau mensubscribe channel yang mengedukasi seperti ini. Terima kasih kepada orang baik yang masih peduli. DTKS adalah singkatan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Dulunya adalah Basis Data Terpadu atau BDT yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K. Ini merupakan sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu, berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana program. Pada tahun 2017, BDT ini diserahkan pengelolaannya kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial atau Pusdatin Kesos Kementerian Sosial. Jadilah DTKS sekarang ini. DTKS sendiri adalah sebuah data informasi tentang status sosial ekonomi dan demografi dari 40% penduduk di Indonesia yang dihitung mulai dari yang paling rendah status kesejahteraannya Agar terdaftar dalam DTKS, masyarakat harus memiliki data identitas yang padan dengan data capil, masuk golongan keluarga miskin dan diusulkan oleh pemerintah daerah atau kabupaten kota melalui desa atau kelurahan. Sekarang apa hubungan DTKS dan SIG-NG? Yang pasti bukan hubungan gelap ya Bang Wid? Sebenarnya SIG-NG atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation merupakan sebuah aplikasi dari Pusdatin yang berisi data DTKS. Jadi, DTKS merupakan data dan SIG-NG adalah sistem atau perangkat lunak untuk mengelola data tersebut. Nah, fungsi dari DTKS ini adalah agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh kementerian atau lembaga pemerintah daerah dan masyarakat. Masyarakat yang sudah terdaftar dalam DTKS bisa diusulkan untuk mendapatkan bantuan sosial yang digulirkan pemerintah. Meskipun demikian, masyarakat yang namanya tercantum pada DTKS tidak akan serta-merta mendapatkan semua jenis bansos. Hal tersebut karena setiap bantuan sosial yang digulirkan pemerintah mempunyai kriteria penerima berbeda disesuaikan dengan tingkat kesejahteraannya.
Maka dari itu pemerintah mengambil 40% dari populasi rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan rendah yang berada di seluruh Indonesia berdasarkan DTKS. Data tersebut kemudian diklasifikasikan menjadi desil 1 sampai dengan 4 yang kemudian diranking guna menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat dan jenis bansos apa yang harus diberikan. Desil sendiri adalah kelompok persepuluhan yang menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Berikut adalah perankingan berdasarkan desil tersebut. Desil 1 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1 sampai 10% dan merupakan kelompok yang terendah tingkat kesejahteraannya dihitung secara nasional. Desil 2 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 11 sampai 20% dihitung secara nasional. Desil 3 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 21 sampai 30% dihitung secara nasional. Desil 4 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 31 sampai 40% dihitung secara nasional. DTKS berisikan kelompok desil 1, desil 2, desil 3, dan desil 4 karena memuat 40% rumah tangga dengan peringkat kesejahteraan mulai dari yang paling terendah. DTKS hanya berisikan 40% rumah tangga karena cakupan 40% dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan penargetan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Cakupan 40% juga meliputi kelompok penduduk miskin dan hampir miskin. Dengan demikian, program-program dari pemerintah dapat mengambil atau menggunakan DTKS dalam menargetkan penerima manfaat dari program tersebut. Seumpama program Keluarga Harapan dapat mengambil desil 1 dari DTKS dan sebagainya. Dengan demikian, program-program tersebut berjalan dengan adanya data DTKS tersebut. Artinya di sini program-program hanyalah sebagai pengguna data, bukan penyedia data. Demikian dulu video kali ini. Jangan lupa di subscribe agar kreatornya makin semangat dan kita semua cinta kreator dalam negeri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.